Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dalam ruang dengar Anda dengan saya Romo Alexander Pambudi SY dalam program Nuansa Iman Selasa 12 April 2021. Disiarkan langsung dari Radio Suara Wajar 96,8 FM Jalan Cendana nomor 26 Pahuman, Bandar Lampung. Pendengar yang terkasih, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus, Patris Corde. Surat apostolik yang dikeluarkan Bapak Suci Fransiskus di Roma 8 Desember 2020 pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosep sebagai pelindung gereja semesta. Malam ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani dua narasumber yang juga istimewa dan pasti sudah tidak asing lagi bagi para pendengar Suara Wajar, yaitu Bapak Yudo dan Bapak Sudiono. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Romo. Malam Romo. Sehat ya Bapak-bapak? Puji Amin. Tuhan. Syukur pada Allah. Pendengar yang terkasih, minggu lalu kita sudah bicara tentang latar belakang surat apostolik ini. Lalu juga kita sudah mencoba melihat di artikel pertama. Kita diajak mendalami keutamaan Santo Yusuf seperti kemarin sudah kita diskusikan, kita refleksikan, kita renungkan keutamaan seperti pengorbanan, pelayanan. Lalu juga mengubah panggilan manusiawi, panggilan menjadi bapak keluarga. Itu sebagai persembahan istimewa kepada Tuhan. Lalu di artikel kedua juga kita kemarin sudah dikenalkan, sudah sedikit mendalami dengan dua kata kunci yang sering muncul di sana, yaitu kelemahan dan juga kelemah lembutan. Dua hal yang ternyata juga dipakai Allah untuk mewujudkan karya penyelamatannya. Nah, nanti setelah jeda kita akan masuk di artikel 3 tentang ketaatan Santo Yosep dan bagaimana ketaatan itu akhirnya juga diteladani oleh Yesus dalam seluruh proses hidupnya sebagai pelaksana rencana keselamatan Bapa. Setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian tentang Santo Yosep, dan dengan pujian itu kita diingatkan kembali tentang siapa itu Santo Yosep. Selamat mendengarkan lagu pujian berikut ini. Pendengar yang terkasih, kembali lagi kami ke ruang dengar Anda. Seperti saya katakan tadi, sebelum jeda di bagian pertama diskusi sharing kita pada malam hari ini, kita akan membahas di artikel 3, melanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Nah, di artikel yang ketiga ini ada beberapa kata kunci, ada beberapa kalimat frase yang rasa-rasanya patut kita perhatikan, patut kita lihat. Di sana dikatakan, paling tidak akan saya bacakan beberapa bagian. Santo Yosep juga seorang bapa dalam ketaatan kepada Allah. Dengan ya-nya, dengan fiat-nya, ia melindungi Maria dan Yesus serta mengajarkan putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus. Ia dikatakan bekerja sama dalam misteri agung penebusan. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus kedua, dan benar-benar seorang pelayan keselamatan. Nah, di sana kita menyaksikan ketaatan Yusuf juga ketika dia mengalami 4 mimpinya. Di sana dikatakan dengan jelas. Nah, saya mau ke Pak Yudo. Ada beberapa kata kunci di situ Pak ya, seperti ketaatan, lalu juga ada situasi sulit. Dan kita bisa melihat bagaimana Yusuf atau Santo Yusuf itu tetap yakin akan kehendak Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa kegamangan. Bahkan ketika Maria itu hamil, dia didatangi oleh malaikat, itu suatu situasi yang pasti juga tidak terlalu mudah. Tetapi dia tetap taat. Artinya taat adalah ia tetap melakukan kehendak Tuhan itu. Nah, bagaimana Pak Yudo melihat ketaatan Yusuf ini? Apakah ini sungguh-sungguh sesuatu yang biasa atau luar biasa
Dan apakah ini juga sesuatu yang mungkin untuk kita yang manusia biasa juga belajar dari Santo Yusuf, Pak Yudo? Iya. Yang harus kita pahami adalah sebuah ketaatan itu selalu berhadapan dengan pilihan. Artinya tidak ketaatan itu bukan suatu ketaklukan atau ketertundukan, bukan sebuah paksaan, bukan. Yeah. Tapi adalah satu sikap memilih ya atau tidak. Yeah. Nah, Yusuf misalnya, ketika dia mengambil sikap untuk mau meninggalkan Maria yang tidak sesuai dengan konsep yang sudah dimiliki, membangun rumah tangga, kemudian hidup bahagia, ternyata wanita itu sudah mengandung. Ini di luar konsep Yusuf. Dan ketika kemudian di sana ada pilihan, ya terus atau tidak. Yeah. Nah, kemudian ketika dia bertemu dengan malaikat dalam mimpinya dan diperingatkan oleh malaikat, jangan takut Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, ya. Maka dia mengatakan ya, oke, saya terima, meskipun tidak sesuai dengan rencananya. Tapi kemudian dia, karena ini ada rencana Tuhan, lalu dia mengatakan oke. Artinya dia memilih mengambil sikap. Maka ketaatan dalam hidup kita sehari-hari pun bisa kita lihat, kalau di situ ada sebuah kepilihan, maka kita bisa mengambil sikap. Dan sikap yang kita ambil itu adalah sesuai dengan keinginan saya, atau sesuai dengan keinginan pemimpin, atau sesuai dengan apa yang mesti urgen dilakukan. Nah, nanti saya akan cerita ada sebuah resensi film yang cukup bagus ya, dan mungkin menjadi bahan permenungan kita nanti. Nah, di situ saya hanya mau mengatakan, apakah ketaatan itu sebuah harga mati? Tidak. Ketaatan adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu selalu ada resikonya. Nah, kalau kita mengatakan pada saat situasi senang, taat itu gampang, ikut saja, namanya bukan taat tapi ikut. Ya. Suruh makan ya oke, itu bukan taat, itu ikut ya. Tetapi ketika kondisinya itu adalah kondisi yang tidak mengenakkan, tidak sesuai dengan rencana, ditantang itu ya Pak ya. Nah, lalu di sini kita akan melihat apakah saya sungguh mau menerima sesuatu yang di luar kehendak saya. Ada sesuatu yang lebih. Nah, gambaran dari Yusuf yang taat ini menjadi sesuatu yang kalau kita katakan pada zaman ini ya, di mana banyak sekali pilihan, sebenarnya tidak banyak pilihan. Pilihannya hanya satu, mengikuti diri saya sendiri, keinginan saya, atau mengikuti keinginan atau suatu harapan yang lebih besar. Saya tidak berani mengatakan Tuhan, tapi saya baru mengatakan sesuatu yang lebih besar, rencana yang lebih besar. Nah, disitulah kemudian kita diajak untuk memilih taat, menentukan sikap. Nah, taat artinya tahu resiko, bahwa saya memutuskan sesuatu, saya akan mendapatkan resiko. Resikonya selalu tidak enak, yang harus disadari ya. Jadi ketika ada suatu tawaran yang nampaknya tidak enak, kemudian saya harus mengikuti karena sesuatu hal yang lebih besar dibalik yang tidak enak itu, maka ketika saya mengikuti, saya tahu risikonya tidak enak. Nah, sementara itu Romo. Baik, tadi ada ketaatan itu, tadi Pak Yudo katakan seperti bukan sebuah harga mati begitu Pak ya? Sebuah pilihan. Sebuah pilihan, tetapi kalau kita lihat pada Santo Yusuf, mungkin Santo Yusuf mengatakan ini harga mati karena dia tahu kehendak Tuhan gitu ya. Bukan begitu Pak ya? Bukan. Jadi itu sebuah pilihan gitu ya. Sebuah tawaran kok. Oke. Kalau tawaran itu kemudian dia mengambil sikap apa? Jadinya bisa juga dia memilih tidak taat sebenarnya ya. Bisa juga. Sama seperti Yesus pun ketika di Getsemani, dia mengatakan kalau boleh singkirkanlah piala ini daripadaku. Dan itu rasa-rasanya yang dipelajari dari bapaknya ini. Baik Pak.
Terima kasih Pak Yudo. Bagaimana dengan Pak Sudi? Dengan pertanyaan yang sama dengan ketaatan Santo Yusuf ini, Pak. Iya, baik. Santo Yusuf pada waktu mendengar kabar bahwa tunangannya hamil, itu pastilah dalam situasi yang sangat sulit ya. Kalau situasi sulit itu yang dihadapi secara fisik mungkin mudah, Romo ya. Nah, ini situasi sulit yang dihadapi dalam posisi batinnya. Pasti akan lebih berat. Ini yang kita bayangkan. Situasi sulit dalam fisik contohnya gimana, Pak? Misalnya kita dihadapkan pada kesulitan-kesulitan pekerjaan yang harus diselesaikan. Secara fisik harus bekerja keras, harus menghadapi tantangan dan sebagainya. Itu itu berat, tapi masih mudah dan tidak menyiksa ya. Ini batin, Pak ya. Nah, ini batin saya kira lebih berat. Nah, ini yang pertama saya tekankan, beban batin ini yang cukup berat. Apalagi didatangi malaikat itu, tahu bahwa malaikat itu adalah utusan Tuhan dan malaikat itu menyuarakan suara Tuhan, maka Yusuf pastilah berpikir jauh. Ini bukan perkara singkat, ini perkara panjang. Maka yang dipikirkan adalah mulai dari memberi nama Yesus, kemudian nanti harus mengambil Yesus dan Maria itu menyingkir, harus memenuhi semua tradisi-tradisi. Sementara dalam benaknya awalnya pasti hal itu menyulitkan, apalagi bukan seorang bapak yang dalam kondisi normal ya. Artinya belum waktunya menjadi bapak istilahnya. Nah, oleh karena itu, karena Yusuf mendengarkan suara Tuhan lewat malaikat, maka Yusuf dengan ketaatannya, taat sekali lagi itu bukan berarti dalam penindasan, tetapi ada upaya dalam dirinya, saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Okelah, kalau begitu Tuhan yang kehendaki, saya akan mengikuti, gitu ya kira-kira ya. Kalau dibahasakan, bukan ya mau gimana lagi, beda dengan itu kan. Nah, kalau ini sudah terbayang oleh Yusuf apa yang akan terjadi, kesulitan-kesulitan, termasuk juga kesulitan mengasuh Yesus, itu kita buktikan dalam kitab suci kan, itu tidak mudah. Kemudian kesulitan-kesulitan bagaimana ketika Yesus dimusuhi oleh orang-orang, pastilah seorang Yusuf, seorang bapak, pasti tidak akan mudah menerimanya. Nah, artinya kesulitan-kesulitan yang menyiksa batin itu yang mau saya ungkapkan. Ini bukan hal mudah. Tetapi yang mau ditonjolkan adalah bagaimana ketaatan. Taat yang karena tahu bahwa yang bersuara itu Tuhan, taat bahwa ini bukan untuk kepentingan sekelompok kecil orang, tetapi untuk sejumlah besar orang, bahkan seluruh orang. Sesuatu yang lebih besar kata Pak. Iya, itu yang disampaikan terbayang seperti itu. Oh, karena ini kepentingan untuk seluruh manusia, maka okelah kalau begitu saya akan menjalaninya. Nah, kemantapan dari Yusuf itu nampak dari kesediaannya setelah didatangi berkali-kali dalam mimpinya itu kan. Bukan hanya sekali. Kalau sekali mungkin orang masih bisa menafsirkan macam-macam ya. Tetapi setelah berkali-kali baru kalau begitu Yusuf memang dengan mantap menyerahkan hidupnya, ketaatan yang dibangun atas dasar kesadaran, bukan merasa ya sudahlah kalau begitu ditindas begitu ya, beda kan. Nah, oleh karena itu yang patut kita acungi, kita hormati adalah seorang Yusuf yang sekali lagi diawali dengan pengorbanan perasaan yang begitu besar, tetapi terus bersedia untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, dan akhirnya perjalanan bagaimana kisah Yesus itu sungguh dijalaninya dengan mantap, bukan dengan keraguan-raguan atau dengan menggerutu atau dengan apa. Dibuktikan banyak ketika Yesus hilang, ketika harus mendaftarkan diri di kampung halamannya dan sebagainya. Itu kan bukti-bukti bahwa Yusuf sebagai seorang bapak yang taat itu bukan hanya taat dalam hal kepada Tuhan lewat suara malaikat, tetapi
taat dalam tradisi-tradisi dan juga taat dalam apa yang harus dijalani sebagai seorang bapak tadi itu. Baik, terima kasih Pak Sudi. Jadi semakin menajamkan ya permenungan kita tentang ketaatan Yusuf yang juga dibarengi dengan ya kemampuan yang luar biasa untuk menanggung katakanlah penderitaan batin sifatnya Pak ya. Itu sebuah daya tahan ya dari seorang Yusuf. Nah, ada sebuah frase atau kalimat di sana ya. Selanjutnya kita akan lihat bagian ini yang saya kira juga menarik. Di setiap keadaan Yusuf menyatakan fiat-nya sendiri seperti fiat Maria pada kabar sukacita dan Yesus di Taman Getsemani. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yudo. Nah, di kalimat selanjutnya, Yusuf dalam perannya sebagai kepala keluarga mengajar Yesus untuk patuh kepada orang tuanya. Nah, di situ sangat terlihat jelas bagaimana keteladanan seorang bapak dalam hidup berkeluarga. Kita melihat di sana ya, ternyata ya seorang anak itu tidak jauh-jauh amat dengan bapaknya, dengan ibunya begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Yudo ini dalam konteks kehidupan berkeluarga. Bagaimana juga pergulatan-pergulatan semacam ini Pak, antara pergulatan ya antara yang ideal memberi teladan, tetapi juga kadang-kadang juga seperti Yusuf, saya kira juga kita membayangkan juga mungkin ada pergulatan-pergulatan manusiawi antara ingin anaknya seperti ini harus memberikan teladan, tetapi juga mungkin seorang bapak juga tidak sempurna. Hingga lalu kita bicara ya bukan malaikat juga, bukan Superman kan bapak itu juga. Nah, bagaimana antara tegangan-tegangan itu Pak Yudo? Ya, kalau kita melihat apa yang alami dan dilakukan oleh Yusuf dan Maria, ya, yang sangat kentara justru adalah peran ibu sebenarnya. Ya. Bagaimana Yesus didampingi oleh Maria dari lahir sampai matinya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Sementara untuk Yusuf memang kita tidak tahu persis ya, karena kitab suci tidak menulis itu, tapi tidak berarti bahwa tidak ada gitu ya. Kita bisa membayangkan pasti ada lah ya, hanya tidak ditulis ada. Begitu saja. Kalau kita melihat dalam tradisi Yahudi kuno, itu memang pendidikan anak-anak yang memberi fondasi itu bukan bapak, tapi ibu, ya. Dan ini menjadi sangat cocok dengan tradisi-tradisi Timur yang lain, ya. Bahwa orang tua bapak itu mempunyai peran justru nanti setelah akil balik. Ketika dari masa kanak-kanak sampai akil balik itu boleh dikatakan tanda kutip ya menjadi wilayahnya ibu-ibu. Nah, di situ bagaimana belajar membaca, belajar berterima kasih, berbicara, itu adalah peran dari ibu. Dan nampak sekali bagaimana Yesus itu mempunyai sikap keibuan yang luar biasa. Apa contohnya? Mudah hatinya terusik ya. Lalu menjadi mudah iba kalau melihat orang menderita, tidak pernah menegakkan orang. Nah, ketika dia marah wajar. Ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kemudian dia tidak berhenti pada marah-marah saja, tapi juga pilih-pilih. Misalnya kalau yang lain dicambui, ya, ketika sampai pada pedagang merpati, dia hanya menjungkir balikkan lalu mengatakan ambillah barangmu. Ada sesuatu di mana dia melihat orang kecil yang perlu dilindungi, dan justru Yesus kehadirannya mewartakan kabar gembira bagi orang yang tersingkir. Nah, kalau saya melihat dalam kehidupan saya, nah, siapa atau seberapa besar peran saya dalam keluarga? Peran saya dalam keluarga mungkin saya hanya menanamkan sikap-sikap yang misalnya jujur itu wajib, berani itu wajib, lalu jangan menyerah. Segala sesuatu harus dihadapi. Ayo kita hadapi. Nah, tentu tidak dengan cara memberi perintah. Kalau yang saya lakukan adalah ayo saya dampingi. Misalnya berantem, kenapa? Kalau kamu pulang menangis berantem, jangan pulang, berantem lagi. Misalnya, aku mau menunjukkan keberanian. Tidak berarti bahwa saya mendukung untuk kekerasan, enggak. Tetapi memang hidup ini keras, kita harus disiapkan oleh itu.
sikap keras tidak berarti harus selalu berakhir dengan berantem secara fisik. Beradu argumen harus berani. Maka saya misalnya memancing bagaimana anak-anak itu harus berani omong dengan saya, harus bisa berdebat dengan saya, harus bisa memberikan solusi jalan pikiran yang benar gimana dan sebagainya. Nah, cara-cara seperti itu mungkin diberikan oleh seorang bapak ya. Saya tidak ingin pengalaman hidup saya yang di mana saya mencari sendiri kemudian tidak disiapkan itu menjadi pengalaman anak-anak saya. Maka saya melatih mereka. Saya memberi tantangan mereka. Karena kalau tidak diberi tantangan, zaman sekarang ini semuanya sudah ada, lalu akan menjadi pribadi-pribadi yang lembek. Nah, kalau ibunya apa perannya? Memberi hati. Tentu dengan sekali lagi mendengarkan, kemampuan untuk merumuskan dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi tantangan pada saat ini, bagaimana membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. HP itu sangat menyita. Bangun tidur, buka mata, itu HP. Yang dipegang pertama adalah HP. Hampir jarang sekali anak mengatakan pada orang tuanya atau orang tuanya mengatakan selamat pagi. Menyapa itu Pak ya? Ya, tidak ada, hampir tidak ada. Nah, kemudian kalau misalnya pergi masih memberkati, pamit dan sebagainya. Tidak sambil jalan tapi datang kemudian pamit. Dalam tradisi keluarga kami masih ada bapaknya atau ibunya memberkati anaknya. Masih ada ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak saya, cucu-cucu saya masih ada. Harapan saya. Tapi kadang-kadang kan kita tidak bisa mengalami sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara itu Baik, terima kasih Pak Yudo. Bagaimana dengan Pak Sudi Pak? Pengalaman itu tadi pergulatan antara pengen memberikan yang ideal, memberi keteladanan, tetapi juga kita punya kelemahan sebagai seorang bapak, bukan Superman itu. Iya, baik Romo. Memang sekali lagi pendidikan dalam keluarga ini yang harus menjadi fokus dan juga sekaligus itu upaya. Bukan datang dengan sendirinya, tetapi penuh dengan upaya. Lalu orang karena ketika awal membangun keluarga itu adalah membangun komitmen ya, maka komitmennya adalah dalam hal itu adalah mendidik secara bersama-sama. Pasti perannya juga berbeda. Artinya dari tipikal karakter bapak dengan ibu pasti ada perbedaan ya. Nah, oleh karena itu masing-masing memerankan peran yang berbeda yang masing-masing sesuai dengan kondisinya. Nah, tetapi bahwa seorang ayah pastilah juga mempunyai tempat tersendiri di hati anak. Misalnya dalam hal banyak keterampilan-keterampilan yang dimiliki anak. Misalnya dalam hal kalau anak laki-laki ya beres-beres dalam hal yang misalnya peralatan-peralatan, kemudian membetulkan hal-hal yang kurang betul di rumah, kemudian merapikan yang kurang beres di rumah, yang termasuk itu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ringan, tetapi itu biasanya dilakukan oleh orang laki-laki. Nah, maka kita juga mendidiknya. Demikian juga yang anak-anak perempuan juga kita latih dalam hal yang pekerjaan-pekerjaan yang banyak dilakukan oleh perempuan. Nah, dalam hal-hal seperti itu pastilah itu harus melalui sekolah keluarga. Sama saya kira si Yusuf itu juga punya sekolah yang pastilah Yesus sedikit banyak belajar di sekolah Yusuf itu pasti termasuk dalam ketaatan tadi ketika menghadapi kesulitan besar ketika di Taman Getsemani, pastilah dia memperoleh bekal yang cukup dari ayahnya ya Yusuf. Demikian juga anak-anak yang kita bekali dengan keprihatinan-prihatinan, sikap-sikap yang mau berbela rasa, prihatin, kemudian perhatikan orang lain yang lebih menderita, itu pastilah
akan membekas dan menjadi modal bagi anak-anak kelak ketika berpisah dari orang tuanya. Nah, hal itu muncul ketika dirasakan ketika kita mendengarkan sharing mereka. Untung kita pernah mendapat kesempatan misalnya untuk bisa masak sendiri, kemudian biasa untuk membantu orang lain, karena banyak anak-anak yang tidak bisa membantu orang lain, asing gitu ya. Anak yang termasuk misalnya menyapu, mengepel lantai, mencuci pakaian, mencuci piring dan sebagainya, itu kan sekolah di keluarga. Nah, ini yang sudah kita bekali dan menurut sharing anak-anak itu berguna setelah pisah dengan orang tuanya. Nah, oleh karena itu dalam situasi yang sesulit apapun yang dihadapi anak ketika dalam perantauan, maka anak mempunyai modal. Nah, ini yang kita harapkan sama misalnya seperti Yesus itu juga punya banyak modal ketaatan, modal keterampilan, bahkan kita lihat dalam tradisi-tradisi si Yesus juga diajari karena orang tuanya itu tukang kayu ya, bagaimana cara memahat, bagaimana cara mensugu ya, mensugu itu menghaluskan itu, kemudian dan membuat peralatan sederhana itu dilakukan. Artinya bahwa dalam keseharian sebagai seorang laki-laki, Yesus juga banyak belajar dari bapaknya. Nah, ini menjadi modal-modal yang dalam hal langkah ataupun karya selanjutnya pasti akan mewarnai bagaimana seorang anak yang sudah dibekali pendidikan dalam sekolah keluarga yang dibangun itu. Saya kira itu, jadi intinya bahwa bagaimana pergulatan kita sebagai seorang ayah, pastilah itu tidak mudah seiring dengan tantangan zaman. Bahkan zaman semakin maju, pastilah dalam hal mendidik anak juga tantangannya semakin berat. Apalagi tadi disinggung bahwa sekarang ini tantangannya bukan hanya yang dulu itu dari luar ya, tetapi dari dalam sendiri. Misalnya bagaimana kita mengajari sikap bijak terhadap alat komunikasi, itu sebuah perjuangan yang terus-menerus dan tidak akan henti namanya. Karena kalau kita lengah sedikit, pastilah anak udah menjadi sebuah punya tradisi tersendiri yang sulit untuk dikendalikan. Nah, itu artinya contoh bahwa kemajuan zaman tersendiri itu mempunyai tantangan tersendiri yang tidak bisa dipandang ringan bagi semua keluarga. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sudi, Pak Yudo, semakin memperjelas, semakin membuat kita semakin mendalami dari artikel yang ketiga ini tentang ketaatan Yusuf. Dan memang tadi Pak Sudi menyebut soal sekolah ya, dalam artikel juga dikatakan dalam persembunyian di Nazaret, di sekolah Yusuf, Yesus belajar melakukan kehendak Bapa. Maka pada sesi yang pertama ini kita sungguh-sungguh diingatkan tentang ketaatan Yusuf, dan nanti di bagian yang kedua kita akan masuk semakin dalam, kita akan melihat bagaimana Yusuf itu mempunyai keutamaan penerimaan diri dalam situasi-situasi yang sulit. Baik, sebelum kita akan melanjutkan, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan lagu pujian berikut ini. Pendengar terkasih, kembali lagi kami ke ruang dengar Anda. Di bagian pertama tadi kita sudah berdiskusi, sudah bersharing tentang topik yang pertama di artikel ketiga, yaitu tentang ketaatan Santo Yusuf. Dan kini kita akan berlanjut untuk ke artikel yang keempat. Di sana judulnya adalah Seorang Bapak yang Menerima. Kata kunci yang ditawarkan di sana adalah soal penerimaan. Dan saya langsung ke bagian pertama, di paragraf di situ dikatakan demikian. Yusuf menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Ia mempercayai kata-kata malaikat. Lalu di bagian selanjutnya juga banyak peristiwa terjadi yang maknanya tidak kita pahami. Reaksi pertama kita seringkali adalah reaksi kekecewaan dan pemberontakan.
Tetapi Yusuf itu mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi, mengambil tanggung jawab atas hal itu dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Ada beberapa kata kunci atau frase atau kalimat kunci yang patut kita garis bawahi di sana, dan rasa-rasanya itu seperti mendefinisikan konsep penerimaan. Alasan Yusuf itu apa sih? Seperti kata atau frase tanpa menuntut, lalu percaya, percaya dengan kata-kata malaikat tanpa menuntut syarat apapun. Lalu yang ketiga itu adalah mengesampingkan pemikiran pribadi. Artinya kalau menerima itu yang pribadi itu di nomor 2 kan. Tadi Pak Yudo sudah menyinggung juga ya, kalau ada kepentingan yang lebih besar demi sesuatu yang lebih besar itu ya harus diterima, bukan yang pendapat pribadi. Nah, pertanyaan saya kepada dua narasumber, Pak Yudo dan Pak Sudi, itu sesuatu yang mudahkah menerima begitu saja? Karena kadang-kadang secara manusiawi kita ini punya rasionalisasi itu lebih bermain biasanya. Ya, bukan iman. Karena kita lihat dalam diri satu Yusuf itu justru iman bahwa ini kehendak Allah pasti yang terbaik lah. Kita manusiawi ya, untungnya apa, ruginya apa. Seringkali kita oportunis begitu. Nah, bagaimana Pak Yudo melihat ini? Iya, saya melihat kalau dalam konteks perkawinan itu ya, bersama dengan para calon mereka yang mau menikah, hidup keluarga, dalam kuperper itu seringkali saya mengajak mereka untuk mempertanyakan kembali. Saya ajak mereka untuk saling melihat. Saya misalnya kepada yang wanita itu ya, mengatakan, coba perhatikan pasanganmu itu, apa menariknya, apa yang terlihat, apakah cakepnya, apakah gendutnya, apakah karena apa itu. Malu-malu biasanya Pak ya. Lalu mereka akan mengatakan yang fisikal itulah menerima. Saya mengatakan pada mereka 10 tahun lagi dia nggak akan seperti itu. Wajahnya akan kendor, wajahnya akan jelek, dan apalagi kalau kamu nanti sudah sungguh-sungguh mulai hidup bersama, kamu akan menemukan hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan. Apakah kamu siap? Nah, lalu di situ akan ya nanti itu kan soal nanti, soal macam itu ya. Tapi itu harus diantisipasi. Artinya apa? Bahwa ketika saya menerima calon pasangan saya siap berproses. Saya tidak berhenti mengatakan ya saya terima saat ini, tapi saya menerima dengan terus-menerus berproses. Artinya bahwa di situ mungkin ada kejengkelan, di situ mungkin tumbuh juga hal-hal yang saya tidak pahami. Justru banyak yang mengecewakan saya, tetapi saya akan terus berusaha untuk memahami, menerima. Ya sudah, itu pengalaman hidupnya. Ya sudah, itu adalah bagian dari proses yang membentuk dia seperti itu. Nah, inilah yang senantiasa saya hadirkan ketika saya membimbing para calon bapak-bapak atau ibu-ibu calon pasangan, calon manten itu Pak. Manten ya. Nah, artinya bahwa menerima itu tidak berhenti pada saat saya mengatakan ya saya menerima, tapi harus berproses bergulir. Oleh karena itu gereja tidak mengenal yang namanya perceraian. Karena apa? Sekali sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh manusia menceraikan. Artinya lalu di sana harus ngapain? Harus berproses. Ciri manusia yang hidup adalah ketika dia masih terus berproses. Maka saya mengatakan, kenapa misalnya saya bertanya pada calon mempelai itu, apa tujuanmu menikah? Oh, supaya saya bisa makan enak. Jangan menikah. Belilah di restoran, makan di restoran. Bisa makan sepuasnya. Bisa makan, milih semuanya ya. Tetapi kalau harus ada sesuatu yang lebih dalam, artinya apa? Bahwa menerima itu lahir dari sesuatu
yang ada di dalam. Menerima itu adalah suatu sikap untuk membuka hati, untuk ikut terus-menerus diubah, memberi ruang bagi yang lain untuk masuk dalam hidup saya. Tidak mudah memang, tetapi justru ini menjadi tantangan kita. Jadi sangat mungkin Pak ya menerima ya tanpa syarat gitu ya, apalagi dalam konteks hidup beriman ya. Gimana Pak Sudi melihatnya? Baik, Romo, ini memang yang paling mudah itu dikaitkan dengan tadi kehidupan perkawinan ya. Ini komitmen yang kita bangun dalam perkawinan Katolik khususnya ya. Itu pastilah menerima pasangan bukan diembel-embeli, asalkan titik-titik gitu kan. Tanpa syarat ya. Saya menerima kamu asalkan asalkan kamu menurut, asalkan kamu punya ini, asalkan kamu ini dan seterusnya. Itu panjang sekali kalau asalkan. Nah, tetapi yang kita bangun dalam komitmen adalah saya mau menerima pasangan saya walaupun. Jadi walaupun itu mau diisi panjang juga silakan, tetapi walaupun itu adalah menandakan bahwa saya mau menerima apa adanya kekurangan-kekurangan yang ada dalam pasangan saya. Nah, maka sekali lagi itu konteksnya adalah walaupun, bukan asalkan. Nah, lalu kenapa hal ini menjadi saya utamakan? Karena seperti Yusuf itu menerima Maria tanpa syarat itu juga pastilah berpikirnya panjang, bukan Maria bukan hanya sesaat, tadi saya singgung di depan tadi, pasti rentetan dalam proses mendampingi Yesus dan Maria itu bukanlah soal yang mudah, pasti soal yang sangat berat. Segala kekurangan-kekurangan, penderitaan-penderitaan yang dialami itu bukan sesuatu yang mudah, pasti sangat sulit. Demikian juga ketika kita bersama pasangan kita untuk hidup bersama. Dua pribadi yang pastilah tidak akan pernah sama, pasti berbeda. Maka Paus Fransiskus itu berkali-kali mengingatkan bahwa keluarga dibangun itu bukan dari manusia-manusia yang sempurna, pasti kelemahan-kelemahannya sangat banyak. Maka ketika kita menyadari bahwa kelemahan-kelemahan dari pasangan kita, itulah yang dalam satu rangkaian bahwa kita mau menerima apa adanya tadi. Menerima apa adanya berarti segala kekurangan-kekurangan yang dimiliki juga kita terima. Kita harus mengetahui itu dan kita harus mau menerimanya dan membawanya bersama-sama. Bukan berarti hanya saya terima ketika berbuat baik, saya kira bukan. Oleh karena itu sekali lagi bahwa Yusuf yang mau menerima apa adanya tanpa syarat dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, pastilah juga sesuatu yang luar biasa. Artinya luar biasa, ini gambaran bahwa penderitaan yang akan dialami pastilah banyak. Tadi yang di awal saya katakan, mulai dari mengikuti tradisi, bagaimana Yusuf dicibir banyak orang karena mengambil Maria, pastilah itu juga tidak mudah kan dalam tradisi waktu itu. Kemudian mendampingi Yesus yang adalah tanda petik anak cerdas ya, seringkali membingungkan orang tuanya dengan pernyataan-pernyataan yang tidak dimengerti. Nah, kemudian juga seiring perjalanannya, kekritisannya itu juga banyak membuat Yusuf pastilah kalang kabut ya dalam pengertian sekarang, pastilah harus mengikutinya dengan sebanyak mungkin dan bahkan mungkin dalam penderitaannya juga selalu dibawa kepada Tuhan. Buktinya ya seperti yang disampaikan Maria, menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Pastilah menyimpan untuk dibawa ke dalam doa, dibawa dalam pertanyaan kepada Tuhan, direfleksikan dan sebagainya. Itu pemahaman kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa ketika Yusuf menerima kondisi itu apa adanya, dia sudah sungguh-sungguh menyadari apa yang akan dialami itu pastilah tidak mudah. Nah, oleh karena itu ketika kita merenungkan
betapa hebatnya, luar biasanya Yusuf adalah sebagai seorang yang sungguh bisa menerima, yang diawali dengan tadi penderitaan yang memalukan, yang memilukan, dan juga barangkali mengecewakan, sekaligus pasti mendapat tantangan dari masyarakat sekitar yang cukup berat, tetapi itulah yang diambil oleh Yusuf. Maka di situ kita bisa belajar banyak dari Yusuf yang punya sikap sungguh bisa menerima keadaan yang seperti itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, memang tadi dikatakan sulit, ya memang penuh tantangan. Tetapi di artikel ini kita juga di sana dikatakan Pak, hendaknya kita tidak pernah berpikir bahwa percaya atau dalam konteks hidup beriman ini ya, berarti menemukan solusi-solusi penghiburan yang mudah. Iman yang diajarkan Kristus kepada kita adalah iman yang kita lihat pada diri Santo Yusuf, yang tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi dengan mata terbuka apa yang sedang terjadi padanya dengan bertanggung jawab atas hal itu secara pribadi. Ya, saya kira ini bisa membingkai juga tadi yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa ya ada hal yang baru juga sebenarnya tentang tadi ya, iman yang tidak mencari jalan pintas. Artinya memang ya kalau konteks pasangan tadi tidak menuntut, tetapi juga ya mempercayai dengan proses yang terjadi. Nanti saya mau kembali ke yang itu, iman yang tidak mencari jalan pintas. Memang ada ya Pak Yudo, iman yang kurang lebih kok mencari jalan pintas, itu kurang lebih gimana Pak? Kalau harus kita pahami begini. Seringkali kita menyatakan diri menjadi orang Katolik punya harapan. Harapan saya nanti saya dapat pekerjaan lebih mudah, dengan solusi untuk hidup saya. Maka ketika ditawari, udah mau masuk nggak ke Katolik, nanti saya kasih ini. Nah oke. Nah pertanyaannya, apakah dia beriman, apakah dia sungguh Katolik mengikuti Kristus, atau dia mencari pekerjaan dan beragama itu menjadi syarat. Nah ini yang harus kita jeli. Artinya ketika kita itu mengikuti Kristus, maka kita harus siap, sadar sesadar-sadarnya bahwa yang kita ikuti itu adalah jalan salib Kristus. Kalau kita ikut jalan salib Kristus, siap-siap juga untuk mati di salib seperti Kristus. Dan kalau kita berani mati di salib seperti Kristus, kita juga siap untuk bangkit. Nah artinya bahwa dengan berdoa misalnya, kesulitan kita tetap. Hal-hal yang membuat kita kurang nyaman dan sebagainya mungkin tetap. Tetapi kemudian kita diajak untuk punya cara berpikir yang lain. Ketika saya sudah putus asa, lalu saya menjadi masih ada orang atau pribadi yang mendengarkan saya dan sebagainya. Nah, saya ingat suatu peristiwa yang luar biasa. Itu beberapa hari yang lalu, itu ada seorang teolog Jerman yang luar biasa meninggal, namanya Hans Kung. Dia dikenai suspensi atau hukuman oleh gereja melalui Benediktus, Paus Benediktus. Itu bahkan itu adalah teman seangkatannya, terkait dengan sikapnya yang mempertanyakan infalibilitas Paus. Sebenarnya apa yang mau dihadirkan atau diberikan oleh Hans Kung? Yang mau diberikan oleh Hans Kung adalah pemikiran untuk jangan beriman secara buta, berimanlah secara kritis. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Nah, oleh karena itu dia dengan konsisten meskipun kena suspensi, dia tetap seorang imam. Dan luar biasa, sampai dia meninggal pun dia tetap konsisten dengan panggilan hatinya. Nah, tidak berarti bahwa bagi saya tidak berarti bahwa dia tanda kutip dosa. Mungkin tidak sama pandangannya dengan pandangan tradisional gereja. Nah, gereja memang harus bertahan
dengan apa yang sudah dimiliki. Baru nanti kemudian setelah sekian lama bahwa terbukti itu yang benar diikuti. Kita ambil contoh misalnya bagaimana dogma-dogma itu terjadi. Dogma-dogma itu terjadi juga bukan karena diputuskan oleh gereja, tapi hidup dalam masyarakat dan kehidupan dalam masyarakat itu ternyata memberi dampak positif, lalu diangkatlah, diresmikanlah itu sebagai ajaran gereja. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita melihat apakah iman itu memberi solusi, nah justru kita harus dengan iman kita harus berani kritis terhadap hal-hal apapun dalam dunia ini. Nah, iman itulah yang kemudian mendasari kita mencari solusi. Bukan kemudian dengan saya pokoknya percaya pada Tuhan, nanti pasti Tuhan. Tapi kita diam aja, tetap lalu nggak berusaha. buat apa-apa. Ya Tuhan juga diam aja. Nah, ketika Tuhan mengatakan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi kalau saya mengetuk pun tidak mau, bagaimana pintu mau dibuka? Mencari, carilah maka kau akan menemukan. Tapi saya nggak mau cari, saya diam aja di sini, ya nggak akan ketemu. Artinya justru dengan iman itulah kita diajak untuk menjadi kritis terhadap segala hal. Bentar itu. Baik, terima kasih Pak Yudo. Semakin membuka ya cakrawala kita ya. Ada banyak hal informatif tadi dikatakan Pak Yudo, dan memang dengan beriman, dengan percaya mungkin juga persoalan kesulitan itu masih ada, tetapi kita diberi kekuatan untuk menghadapi itu. Itu yang kita yakini. Dan masih di artikel yang sama Pak, di nomor yang sama itu ada kalimat yang juga menurut saya sangat penting di sana. Bagaimana penerimaan Santo Yusuf itu mengundang kita semua untuk menerima orang lain sebagaimana mereka adanya, tanpa terkecuali, dengan memberi perhatian lebih pada yang lemah, karena Allah memilih apa yang lemah. Nah, saya langsung teringat, atau paling tidak kita juga langsung teringat dengan moto Bapak Uskup ya. Itu ya, non est personarum acceptor Deus. Allah tidak membedakan orang, dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Nah, saya kira ini untuk konteks Lampung, Keuskupan Lampung juga ini akan sangat menarik Pak ya. Artinya moto ini dan juga dari semangat Santo Yusuf ini. Dan bagaimana Pak menurut Anda Pak untuk konteks di sini untuk keuskupan kita? Saya kira untuk penerimaan kepada yang lain yang berbeda, ini akan sangat berbicara saya kira. Dan bagaimana kita menyikapi ini? Gitu. Baik, ya memang apa yang menjadi motonya Bapak Uskup itu sudah dari awal itu sudah didengungkan ketika dilantik ditabiskan menjadi uskup. Begitu menyampaikan apa yang menjadi pandangannya itu sudah nampak cukup jelas. Mulai dirumuskan bagaimana Bapak Uskup tidak hanya menjadi semangat ketika ditabiskan, tetapi itu dijabarkan dalam bagaimana visi misi, lalu dalam rumusan-rumusan perpas gelar itu tetap nampak bahwa Tuhan memang tidak membeda-bedakan orang. Nah, semangat itulah yang akan dibawa ke dalam pemahaman untuk setiap umat di keuskupan ini. Nah, jadi ketika kita beriman secara Katolik, kita harus berani mengambil sikap untuk tidak membeda-bedakan, mengasihi semua orang. Nah, ini yang pastilah tidak mudah, karena itu hanya dalam slogan yang bisa mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan ya. Faktanya itu kan tidak mudah. Pasti masih ada di tengah-tengah umat kita sekat-sekatnya bermacam-macam. Mulai dari sekat agama, sekat suku, sekat kesamaan, tempat dan sebagainya, itu pastilah masih menghalangi. Sekali lagi, tantangan yang harus dihadapi memang banyak. Tetapi apa yang dicanangkan Bapak Uskup itu memang patut kita renungkan. Apalagi tadi itu kaitannya dengan situasi yang sulit sekarang ini, masa pandemi itu, kita harus memperhatikan orang-orang yang tertindas, yang lemah, yang kesulitan dan sebagainya. Itu semakin banyak jumlahnya. Nah, oleh karena itu sikap kita yang harus kita ambil adalah bagaimana yang sebanyak itu kita hadapi, kita sudah bisa berbuat seberapa.
Karena pastilah kita tahu bahwa kita tidak akan bisa mengatasi sebanyak persoalan yang kita tahu. Tetapi secara konkret harus nampak apa yang sudah kita lakukan. Jadi bukan menunggu semuanya harus bisa dilakukan, tetapi apa yang sudah bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan kepada siapa kita lakukan, kita juga tidak harus memilah-milah lalu yang ini dulu, yang ini nanti dululah kalau sempat. Bukan seperti itu, tetapi apa yang sudah kita lakukan, kita seharusnya kita lakukan. Kita memang memprioritaskan dari sisi kemanusiaan universal. Nah, sehingga kalau universal kemanusiaan itu pastilah kita tidak akan terhalang oleh sekat-sekat yang ada tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang di dalam semangat spirit yang dibangun di dalam keuskupan sangat luar biasa, dan itu Bapak Uskup pastilah membutuhkan kepanjangan tangan dari para imam dan juga para pemuka-pemuka umat untuk terus menggelorakan itu dan akhirnya menjadi suatu semangat yang konkret, yang dihidupi secara konkret. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Di sesi yang kedua atau di bagian kedua ini, para pendengar yang terkasih, kita belajar soal keterbukaan kepada semua orang, soal dari Santo Yusuf. Dan khususnya ini sangat relevan juga di keuskupan kita ya. Seperti pernah dikatakan Bapak Uskup juga dalam salah satu sambutannya bahwa siapapun mereka dari manapun asalnya itu dibimbing, dituntun dan diajak untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian. Inilah persaudaraan sejati dalam peziarahan menuju keselamatan berdasarkan iman akan Allah yang menghendaki semua orang selamat. Dan yang dikatakan Santo Yusuf hari ini, paling tidak di artikel yang baru saja kita baca, juga mendorong kita semakin untuk menerima orang-orang yang di sekitar kita meskipun mereka berbeda. Pendengar yang terkasih, kita akan rehat sejenak. Di bagian kedua nanti kita akan masuk ke artikel nomor 5 dari surat Apostolik Patris Corde. Kita akan masuk lebih dalam, khususnya dengan mendalami dan menimba inspirasi dari artikel nomor 5 ini tentang keutamaan keberanian kreatif seorang Santo Yusuf. Kita akan rehat terlebih dahulu. Kita dengarkan pujian berikut ini.